Yang terhormat Ibu Helda. Yang terhormat Ibu Helda Fakri selaku pembicara kita hari ini. Yang terhormat Bapak Lukas Oni selaku moderator, yang terhormat rekan-rekan guru serta seluruh siswa SMP SMA yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar kita hari ini meskipun secara daring. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan penyadaran kepada seluruh warga sekolah Anderson dan juga penyadaran kepada seluruh siswa dari semua tingkat akan kesehatan lingkungan melalui bank sampah dan juga mengetahui cara mengoperasikan bank sampah sehingga dapat berguna dan sekitarnya sehingga tetap terjaga selalu bersih. Di mana kita ketahui bersama bahwa sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia yang jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, saat ini sampah menjadi permasalahan utama di negara kita, yaitu Indonesia. Sangat diperlukan pengetahuan terhadap pengelolaan terhadap sampah tersebut. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh peserta webinar hari ini agar dapat mengikuti dan mendengarkan kegiatan kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah sambutan saya, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ms. Suryana. Sama-sama. Baik, untuk selanjutnya saya akan lanjut memperkenalkan moderator kita hari ini, yaitu Bapak Bapak Lukas Oni ya, Pak. Mr. Ya, jadi saya akan ya, baik, terima kasih, Mister. Jadi beliau nanti yang akan memandu kita ya dalam memperkenalkan Ibu Helda beserta penjelasannya berkaitan dengan pilah sampah. Jadi untuk Bapak Lukas ini latar belakangnya itu adalah video animasi produser ya Pak ya. Kalau saya jabarkan satu-satu kayaknya harus sekali webinar lagi Pak. Karena ini luar biasa, banyak sekali ilmunya ya Pak Oni ini. Jadi luar biasa, jadi harus lama ya Pak, kayaknya harus jabarkan ya Pak satu-satu. Jadi nanti kita dengarkan saja ya pengalaman-pengalamannya Pak Lukas dan bagaimana akhirnya beliau bisa ikut serta juga jadi pegiat pilah sampah bersama Ibu Helda. Baik, terima kasih Mister. Untuk selanjutnya sebagai narasumber Ibu kita yang cantik ini selalu aktif ya Bu sebagai aktivis lingkungan. Luar biasa karena jasa-jasanya beliau juga mendapatkan the winner of Alumni Grand Slam Australia Award ya Bu ya. Dan telah mendirikan 28 bank sampah ya Bu. Betul ya Bu? Sekarang 32 Miss. Oh 32 luar biasa, luar biasa. Ya, sekilas saja juga berkaitan dengan Bu Helda. Nanti akan lebih dipaparkan lebih jelas lagi oleh Pak Oni tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Pak Lukas dan Bu Helda untuk Terima kasih Miss Marcelina. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita baru ketemu hari ini ya. Kenalkan, nama saya Oni. Saya saat ini terakhir posisi pekerjaannya adalah sebagai musik produser di label rekaman saya sendiri. Lalu selain itu sebenarnya saya juga sebagai volunteer educator di beberapa SMA, SMK dan SMP juga ya.
Nah, ini pas hari ini saya dikasih kesempatan untuk eh, mem- mengajak teman-teman sekalian untuk mengerti gimana ya apa apa tujuan kita untuk mengolah sampah gitu ya. Saya mau cerita sebentar ya, sebentar tentang pengalaman saya. Dulu itu saya pernah kerja di negara tetangga di Singapura. Nah, di sana itu saya tinggal di apartemen dan ketika saya buang sampah, ya saya menggunakan kebiasaan Indonesia dong. Ya, pokoknya jadiin satu, udah buang ke bawah gitu. Terus ada itu satpam. Satpamnya orang India. Kan begini-begini ya. Terus, hello sir, you cannot do that. I tell you, you cannot do that. Terus saya juga bingung, loh, kenapa? Ini kan tempat sampah. Kan biasanya di Indonesia juga gitu, buang aja gitu. Terus dia bilang, I tell you, you cannot do that. Gitu. Saya, itu maksudnya apa gitu ya? Terus saya pikir, oh nggak boleh kali ya, nggak boleh di sini. Ya udah, saya bawa lagi aja ke atas. Mana saya waktu itu di lantai 5 nggak ada lift, naik lagi bawa sampah. Terus teman saya bilang, loh kok nggak jadi buang sampah? Nggak boleh, besok aja lah. Atau nanti sore lah, nanti sore. Terus pas sorenya saya lagi yang mau buang sampah. Nah saat itu yang bertugas satpamnya bukan yang pagi tadi, tapi orang Singapura. Ini pas saya buang, saya juga ketahuan gitu ya, dibilangin, good afternoon. Salah saya. Tadi masih logat logat India. Beda sekarang logatnya Singapura. Hello sir, good afternoon. Dia bilang gitu ya. Terus, wow sir, this is not the way you throw your garbage. We must protect our environment. Gitu. Wah, terus saya masih mikir, oh, protect the environment. Oh, oke. Ini apa ya maksudnya ya? Tapi cuman saya kan gengsi gitu ya. Karena saya nggak punya pengalaman apa-apa di soal sampah ini, tapi nggak mau apa ya, eh, nggak ngerti. Saya iya iya aja. Oh yes 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 yes. Terus tapi dia jelasin, untungnya si satpam yang orang Singapura ini jelasin. Sir, this one is plastic, this one is paper, this one is butter, different. You must take down there. Pokoknya dia jelasin gitu ya. Saya baru sadar, oh maksudnya botol itu dipisahin di sini, kalau kertas dipisahin di sini, plastik di sini gitu. Udah, itu singkat cerita gitu ya. Pulang dari Singapura, saya ngegaya di Indonesia. Wah, di Singapura tuh pilah sampah. Saya milah-milah begini-begini. Tapi sebenarnya saya nggak ngerti. Itu pilah sampah itu terus mau diapain tuh nggak ngerti. Pokoknya ya udah ngikutin gitu aja ya. Mungkin karena mereka di sana di sekolah diajarin gitu ya. Kalau saya kan boro-boro dulu ada yang ngajarin. Nah, saya baru tahu kenapa sampah itu dipilah setelah ketemu Bu Helda. Itu wah, tahunan mungkin 10 tahun apa 20 tahun. 20 tahun saya baru tahu, oh ternyata pilah sampah itu beberapa sampah disalurkan ke tempat recycle gitu. Kalau dulu saya pikirnya tuh enggak gitu. Saya pikir, aduh ini udah di apa ya, udah dipilah-pilah, udah itu nanti di TPA itu ada tempat gitu ya. Oh, botol sendiri, kertas sendiri atau apa sendiri gitu. Ternyata bayangan saya tuh salah selama bertahun-tahun. Untung saya ketemu Bu Helda ya. Kalau nggak ketemu Bu Helda sampai sekarang saya cuman apa ya, nggak ngerti juga. Nah itu Tersesat sebenarnya. terus Pak Tony ya. Nah ini untung nih Bu Helda hari ini bisa apa ya, memberi penjelasan kepada kita lebih detail ya. Nanti teman-teman bisa dengar cerita dari Bu Helda. Dan ini punten Bu Helda, saya berhubung jadi moderator, nanti saya mengingatkan Bu Helda kalau udah mau 9:30 ya.
kalau udah mau 9:30 saya akan mengingatkan Bu Helda bahwa udah harus berakhir. Karena begini teman-teman, saya kalau sama Bu Helda tuh kalau ngomong tentang sampah tuh bisa lama ya, bisa terakhir berapa ya Bu ya? 16 jam apa 60 jam kita yang ngobrol. Oke, biar kontennya Bu Helda lebih banyak untuk di-share kepada teman-teman sekalian ya. Mari kita sampaikan webinar ini kepada Bu Helda. Silakan Bu Helda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, Bu Suryana, Miss Marcelina, Pak Oni juga. Lalu ya, kira-kira sudah sarapan semua nih? Mudah-mudahan udah sarapan ya, jadi nggak ngantuk nih dengerinnya. Mudah-mudahan Ibu ngegas nih ya, jadi yang ngantuk-ngantuk nggak jadi ngantuk gitu. Biasanya sih begitu. Apa namanya, kalau offline gitu, Ibu selalu lihat tuh matanya satu-satu nih kontak nggak gitu, connect nggak gitu ya. Kalau nggak perhatiin lagi ngantuk, Ibu langsung deketin, cowel, tadi Ibu ngomong apa gitu ya. Nah, biasanya pagi itu kalau belum sarapan agak ngantuk-ngantuk emang. Apalagi kalau webinar gini. Mudah-mudahan segar semua nih ya. Mudah-mudahan ya bisa disimak ya. Oke. Ya, perkenalkan nama Ibu Helda Fahri. Ibu pendiri Bank Sampah Jayadana Kirti. Jadi awalnya itu dulu satu bank sampah. Lalu kemudian nggak tahu ya kerasukan apa gitu ya, tiba-tiba kepengen keliling gitu, pengen keliling untuk ngajakin banyak orang lagi untuk mengelola sampahnya. Kenapa? Karena seperti pengalaman Pak Oni juga, jadi Ibu dulu lama tinggal di Australia, 8 tahun lah ya, ada beberapa kemarin tinggal di Jepang, jadi yang memang untuk urusan sampah itu mereka agak ketat gitu ya. Kalau di Australia itu pemerintah sudah menyediakan sampah pilah itu ada sekitar 4 atau 5 item. Jadi berbeda tuh, ada sampah organik, ada sampah kertas, ada sampah plastik, sampah kaleng, selebihnya sampah kaca ya. Nah, dan itu lalu kemudian sampah-sampah yang berat seperti sofa, elektronik ya. Yang sebenarnya kalau sampah selain elektronik itu dibuangnya seminggu sekali saja. Kalau waktu itu bagian di daerah Ibu itu dapatnya tiap hari Jumat ya. Tiap hari Jumat kita malam Jumat tuh langsung deret tuh sampah kita supaya langsung terangkut, dan truk yang ngangkut juga terpisah. Jadi antara organik dan non organik. Jadi kayak semi robot gitu, ada tangannya tuh gitu. Ribut banget kalau udah Jumat pagi itu. Jadi kalau kita kelupaan, kalau udah bunyinya ribut gitu. Wah, iya sampah cepet-cepet dibawa ke depan rumah. Nah, kalau seandainya dia tidak hari jadwalnya itu, dia tidak akan terangkat. Apalagi yang berkaitan dengan sampah-sampah besar. Ya tadi seperti sofa, kasur, ya, kulkas, apapun lah itu, sebulan sekali itu jadwalnya. Jadi untuk elektronik sebulan sekali. Kalau kita naruh bukan pada jadwalnya, nah kalau ada pihak petugas yang tahu gitu kita buang tidak sesuai jadwal, itu biasa kena. Inilah yang mungkin mendisiplinkan warga ya, seperti kayak di Singapura itu ya, juga di Korea, juga di Jepang ya. Jadi kalau umpamanya bahkan ada tas tersendiri gitu yang kita harus beli, nah, sesuai dengan jenisnya. Kalau kita nggak milah, kalau kita nggak taruh sesuai jadwal, itu biasanya regulasi akan jalan. Jadi regulasi ini artinya kalau mereka yang nggak disiplin, ya udah udah nggak banyak tawar menawar, langsung kena denda tuh. Udah langsung dikirimkan ke alamat kita dendanya. Kalau umpamanya tiga kali tidak terpenuhi, nah itu bisa ke pengadilan.
Nanti kalau ke pengadilan nggak juga masih bandel, biasanya ada pencabutan hak-hak tersendiri gitu ya, hak-hak citizen yang memang ya kalau orang nakal kan kayak gitu, di punishment kan. Nah, demikian juga. Nah, jadi regulasinya itu jalan. Jadi antara semangat 3R itu karena regulasi jalan, fasilitasnya ada, maka semua itu berjalan dengan baik lah. Kalau ada yang nggak baik ya sangat kurang lah. Nah, pola itulah yang kemudian mengenalkan ibu-ibu dulu nggak kenal nih apa itu pilah sampah, tapi karena ada regulasi ibu ngikutin aja, ya udah kertas ditaruh di kertas, kaleng ditaruh di tempat kaleng, kaca ditaruh di kaca, gitu aja, nggak ada jiwanya gitu yang ngikutin gitu loh. Kenapa sih kita harus ngikutin regulasi ini gitu kan? Tapi memang sekilas baca bahwa plastik itu agak susah diurai, jadi memang ada perhatian khusus lah. Selalu tidak tega mencampur organik, tahu kan kalian ya, organik dan non-organik itu tidak pernah dicampur jadi satu. Nah, setelah ibu pulang, ya karena sudah terbiasa dengan pola pemilihan, sekali pulang pusing kepala. Loh, ini kok kayak gini toh ya, gitu loh. Apa udah 8 tahun kayak gini hidup, waduh mau nyampur lagi nggak tega gitu. Akhirnya ibu tetap lakukan pemilahan 2 saja. Jadi organik dan non-organik. Sekalipun setelah ditaruh di tong sampah depan rumah, sakit hati karena nyampur lagi, ya kan? Sudahlah, nggak apa-apa, itu bukan otoritas kita ya. Udah, kita pokoknya tetap lakukan pemilahan ini sampai Mbak di rumah juga, anggota keluarga juga tetap di-encourage untuk melakukan demikian. Jadi nggak pernah tega tuh menyampur sampah makanan itu yang cepat busuk ke plastik gitu ya. Dan ibu selalu juga ngomel kalau ke rumah nenek, ke rumah tante, jangan dong, jangan kayak gini gitu. Ini karena pendaur ulangannya beda. Maksudnya masa mendaur ulangnya itu beda gitu kan. Selalu nggak tega gitu lah. Tapi tetap terganggu dengan habit masyarakat kita. Jadi kalau di luar negeri kan melihat Pak Oni ya, pasti ini anak-anak udah mungkin ada sebagian yang jalan ke luar negeri gitu ya, ke negara maju, bersih banget kan. Sebanyak orang berkumpul, sampahnya juga nggak ngikut ngumpul. Tapi beda sama orang kita tuh ya. Walaupun dalam kondisi rekreasi nih ya, contoh deh kalau kalian ke kebun binatang Ragunan, aduh ibu ngomel itu sepanjangan. Orang banyak ngumpul, sampahnya juga ikut ngumpul. Bahkan ini ibu-ibu yang ibaratnya udah berpendidikan lah ya, ikut ada arisan dan sebagainya. Arisan ngumpul, sampahnya juga ngumpul di mana-mana lagi. Sehingga ada seperti filosofi, nggak apa-apa deh kita nyampah, kan ada orang lain yang ngeberesin. Nah, gitu loh filosofinya. Ya, jadi nggak ada tanggung jawabnya gitu untuk ya itu urus sampahmu gitu. Seharusnya kamu yang bertanggung jawab terus, tidak memberikan beban kepada orang lain. Nah, 2007 ibu udah terganggu terus kayak gitu kan, hatinya tuh udah nggak enak banget gitu ngeliatin. Ini kok orang Indonesia gampang banget ya gitu melepaskan sampah itu dari tangannya. Bahkan dia lebih berupaya gitu loh, menyampah, memasukkan sampah di jejalin kemana-mana dibanding dia mau membuang sampah ke tempatnya. Nah, 2010 ibu mulai cari-cari, kayaknya pengen bergerak di sampah deh, gitu kan ya. Tapi gimana ya? Oke, akhirnya berguru ke Bekasi, ada teman ibu yang sukses di pendauran ulang pencacahan botol mineral air kemasan itu ya. Mulanya mau itu deh, kayaknya mau jadi pengusaha ini aja deh. Jadi sesuai idealisme diri ini, panggilan diri ini, terus kalau ada duitnya kan oke gitu ya. Tapi setelah diteliti, wah kayaknya repot juga nih, harus punya modal banyak. Kemudian itu juga harus jauh dari pemukiman karena mesinnya itu kan polusi suaranya juga cukup besar gitu kan. Nah jadi kita harus pikirkan tenaga kerja dan sebagainya. Sementara ibu nggak punya uang ya, ibu kan dulu ibu rumah tangga biasa lah ya, nggak bekerja lagi, kayaknya nggak mungkin nih. Dan kemudian sampah yang ditangani juga cuma botol plastik. Tapi
Ibu kepengen semua sampah gitu teratasi, bisa dikelola. Akhirnya jalan terus dari gagal menjadi pengusaha cacah botol, lalu keluyuran tiap hari ke TPA Cipecang itu. Tahu kan TPA Cipecang di Tangsel ya? Nah, namanya tuh di dekat Pasar Serpong sana. Keluyuran ibu ke sana, ketemu pelapak dan sebagainya. Pokoknya benar-benar niat banget, terniatkan gitu ya, kepengen emang kelola sampah. Dari situ akhirnya kita ketemu banyak pelapak, komunitas, dan kemudian ada seorang ibu yang memang aktivis pendiri bank sampah di anak sekolah ibu dulu. Akhirnya ibu waktu itu sebenarnya mendekati bank sampah untuk minta sampah botolnya. Ya, jadi kita pendekatan, pokoknya ngomong sana sini sotoy banget gitu ya, nasehatin orang dan segalanya, padahal mereka pegiat gitu yang udah puluhan tahun. Nah, tapi dari itulah akhirnya diskusi, kemudian malah dia tantangin, Bu Helda nggak bisa kalau cuma ngambil botol doang gitu kan, karena konsep kami ini bank sampah, semua sampah itu kita kelola gitu. Nah lalu saya bilang, waduh bank sampah, wah nggak mau ibu bikin bank sampah, ribet, harus ada tempat. Oh nggak perlu Bu Helda katanya, karena bank sampah itu sifatnya cuma penumpukan sementara saja pada saat kegiatan setoran. Nanti kemudian akan datang pengepul atau pelapaknya yang membeli sampah itu. Jadi ibu nggak perlu nyimpen sampah. Masa sih? Iya Bu, bisa kayak gitu sistemnya katanya. Wah boleh juga. Akhirnya ibu kepikiran, wah siapa ya yang digarap? Wah ini aja deh, sekolah anak aja deh, gitu kan? Karena ini ada potensi 400 kakak, gitu. 400 siswa berarti 400 kakak dong, gitu kan? Wah, ini berarti nggak hanya botol kita dapet nih, gitu kan? Semua sampah kita bisa ini kan. Ayo coba kita ini. Nah, akhirnya dari situ struggling dan sebagainya, terbentuklah bank sampah pertama kali di sekolah anak ibu Jaya Dana Kirti, di sekolah Hikari di daerah Muncul, di daerah SMA 2 negeri SM Puspitek, berdekatan dengan kantor Puspitek lah, di komplek Puspitek di situ ya. Karena kebetulan juga itu sekolah Jepang. Nah, harusnya kan sekolah Jepang lebih ini dong gitu kan, tentang lingkungan, sampah dan sebagainya. Tapi habit Indonesia ini emang begitu ya. Anak-anak itu udah di-encourage gitu, tapi tetap aja habit Indonesianya jalan. Tetap buang sampah sembarangan gitu. Wah, ibu bilang ini nggak bisa kayak gini doang. Harus kita tegaskan lagi, kita bikin bank sampah. Nah, sekarang ibu mau tanya, tolong raise hand. Siapa yang sudah memilah sampahnya di rumah, kemudian menyetorkannya ke bank sampah terdekat? Mohon mungkin ada yang raise hand dulu, biar kita interaktif nih ya. Ibu mau tahu nih, ibu mau survei juga berapa persen sih? Raise hand, biar ibu tahu. Kira-kira berapa orang ini dari audiensnya yang udah mengenal kegiatan pilah memilah dan kemudian setorkan ke bank sampah? Wow, ada Owen, ada Andre, ada Niki, dan siapa lagi, coba bentar ya. Ibu mau lihat dulu. Coba, ntar dulu ya, Ibu lihat dulu. Cuma 3 orang nih. Oh, sedih dong Ibu. Berarti Ibu harus kerja keras lagi nih untuk mensosialisasikan gerakan pilah sampah dan bank sampah. Oke, Owen boleh buka mic-nya. Owen dan Aryo dan Andre. Tolong buka mic-nya dulu. Tolong Miss, Ibu mau tanya sebentar aja. Nggak susah-susah kok. Nggak susah-susah pertanyaannya. Owen dulu. Ya. Ya. Owen setor ke bank sampah mana, Nak? Aku setor. Halo, Owen, tolong nggak di mute itunya. Aku kayaknya sepertinya nggak pakai bank sampah dah, Bu. Tapi kamu kirim kemana? Sampah pilahmu? Kirim ke... Biasanya kalau pagi-pagi ada truk sampah, aku taruhin ke truk sampahnya. Oh, tapi kamu udah milah sebelumnya? Jarang sih, Bu. Oh, jarang. Ibu mau tanya tuh siapa yang sudah melakukan pemilahan di rumah kemudian setorkan ke bank sampah. Kalau Niki ya? Niki gimana?
Kalau aku kebetulan omku itu juga yang tukang milah-milah sampah. Nah, kebetulan papaku itu kerjanya jadi buka toko sembako. Nah, pasti adalah istilah kata kardus bekas, plastik-plastik. Nah, itu yang kadang-kadang misalkan coklat dibawa pulang itu bungkus kertasnya itu aku masukin ke plastik di tas. Jadi ada kalau botol plastik masukin ke plastik yang ini, kertas nanti papaku bawa ke om aku. Nah, om aku itu pilih-pilih lagi. Gitu. Wah, luar biasa Niki. Good job ya. Cakep ini. Kalau Aryo gimana? Udah setor ke bank sampah juga? Saya mengirimkan ke balai RW. So basically the whole neighborhood have like this system where you have to divide cardboard, plastic with unorganic stuff. So basically all the things you recycle, you put it in a box and then you send it to balai warga. And then it will be sent into bank sampah, the whole neighborhood. Very good. Where's that place? Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Yeah, in Cosmo. Oh, itu adalah bank sampah yang Ibu dirikan. Coba, Miss, saya minta tolong, mudah-mudahan ini jadi informasi anak-anak, kalau ada tinggal di area di situ. Tadi yang list bank sampah, Miss, yang CV saya, Miss. Oh, ya. Mister. Oke, ini mungkin informasi awal dulu ya, anak-anak ya. Informasi bank sampah, mudah-mudahan. Nah, yang Ibu sudah dirikan di BSD. Pelayanan untuk umum ya, karena ada beberapa klaster dia nggak melayani untuk umum, khusus untuk klasternya. Jadi ini mungkin Aryo tadi ya, Verdanville The Icon, BSD, siapa yang tinggal di sana silahkan, ini setiap dua kali dalam sebulan. Jadi dalam sebulan tuh 2. Cosmo The Icon juga ya. Lalu Santiago de Latinos, ini rumah Pak Oni dan rumah Bu Lili, ini 2 minggu sekali juga. Buenos tidak melayani ini. Kerena Park, nah ini dekat Nusa Loka, ya. Lalu Verniat enggak, ada di The Green ini ada namanya di Royal Blossom. Nah itu juga melayani setiap minggu malah. Lalu Puspita Loka BSD, ya, Green Cove BSD. Avani Aleka Nitya di Avani ya, kalau ada di Avani boleh nih ke Avani Aleka Nitya. Simplicity BSD ini Icon juga, jadi di sekitar Icon ini Ibu udah lumayan banyak ini mendirikan bank sampah. Kalau agak jauhan di Catalina ini udah di luar dari BSD. Nah, yang barusan jadi 2 kali sudah lakukan pemilahan itu di daerah The Savia. Jadi agak kesananya sekolah Anderson juga ya. The Savia ya, dekat rumah sakit itu, kesana lagi deh. Nah itu baru buka. Lalu Gria Loka di belakangnya Taman Jajan. Nah, jadi kalau anak-anak deket sana itu boleh sekarang sampahnya ditahan dulu, jangan ada pengiriman, lalu nanti ada jadwal boleh disetorkan ke bank sampah. Kenapa kita harus demikian? Nah, mudah bisa diputar videonya, Miss, yang untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Itu awalnya dulu. Baik, Bu. Ya. Tidak ada suaranya ya, Miss? Ya, tidak ada suaranya ya, Mister, maaf. Kurang mengena nanti. Ya. Bisa diulang kembali, Mister, maaf. Kejadian berawal di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat.
21 Februari 2005 pukul 2 dini hari, saat semua orang sedang tertidur pulas, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar berasal dari tumpukan sampah di TPA Lewi Gajah. Gunungan sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter itu goyah, disebabkan ledakan akibat guyuran hujan semalam suntuk, sehingga memicu konsentrasi gas metan dari dalam tumpukan sampah. Gunungan sampah itu menyapu bersih kampung sekitar. 157 jiwa melayang. 2 kampung yaitu Cilimus dan Pojok hilang dari peta akibat tragedi ini. Semenjak itu, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Tragedi ini seharusnya menjadi refleksi bagi kita. Persoalan sampah ini bukan salah Tuhan, melainkan akibat kelalaian kita sebagai manusia. Kita harus menyadari bahwa sampahku tanggung jawabku. Hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan merenungi apa yang telah kita perbuat. Kira-kira ngelihat ini, video ini ada perasaan merasa bersalah nggak? Mudahan ya, seharusnya sebagai orang manusia insani yang baik, maka pasti kita akan terganggu dengan peristiwa ini. Jadi itu sebenarnya pemicunya adalah dari gas metan, ledakan gas metan. Dari mana? Dari tumpukan sampah organik, ya. Ingat nih, tumpukan sampah organik yang dimasukkan dalam kantong plastik, diikat ketat sehingga tidak ada akses oksigen di situ. Lalu kemudian dia terjadi pemanasan, menumpuk di TPA, ya, karena TPA kita itu masih open dumping metodenya. Open dumpingnya adalah sampah kumpul, angkut, buang ke suatu tempat, ya. Lalu berarti di TPA Lewi Gajah itu, ini ada di Jawa Barat, itu berarti komposisi sampah organiknya yang terkurung dalam sampah kantong plastik itu banyak banget. Sehingga luar biasa itu. 157 mematikan orang dan menenggelamkan 2 kampung. Jadi persoalan sampah ini bukan persoalan sepele lagi. Ini bisa mengambil nyawa orang lain gitulah. Kita nggak tahu, jangan-jangan itu kontribusi sampah kita yang kita kirimkan ke TPA, ya. Nah, selama kita menaruh sampah nih kan kita kayak gini, ibaratnya sampah itu kan kita asumsikan kotor, bau, jorok, ya, dan segalanya lah yang nggak enak banget. Tidak ada orang itu mau sampahnya lama-lama di rumah, pasti pengen cepet-cepet buang. Ya, menyingkir deh dari tempat aku nih, gitu kan. Gua nggak suka nih sampah nih, coba singkirkan segera. Pasti ibu-ibu atau siapalah ya, dari rumah tuh langsung cepet-cepet. Kalau ada tukang sampah lewat, pengen cepet-cepet terangkut sampahnya. Lalu kita taruhlah tadi di tong sampah depan rumah, kan udah disediain. Masukin ke tong sampah, gitu kan? Campur-campur semua. Nah, lalu kita bayar IPL, kalau di BSD kan ada IPL, itu bayar orang untuk mengirimkan, ya, bau yang nggak sedap tadi, bau yang jorok, pokoknya nggak enak banget, bikin penyakit dan sebagainya. Kita nggak mau di tempat kita, oke? Tapi kita bayar orang untuk mengirimkannya ke tempat lain yang namanya itu TPA. TPA kita di mana? TPA Cipecang. Tapi orang BSD buang sampahnya itu ke TPA Rawa Kucing namanya, di dekat airport Suta. Nah, jadi kalau kamu landing tuh, kalau kamu lihat sekeliling itu udah tumpukannya menggunung, mengerikan banget di Rawa Kucing itu. Udah ada pemandangan demikian tuh kalau mau landing atau mau take off gitu kan, udah kelihatan tuh gunung sampah di situ, ya. Nah, jadi kita bagaimana dong? Egois banget ya mikirinnya, pokoknya bersih di tempat gua deh.
Masa bodoh, pokoknya gue nggak lihat, sampah gue dah kirim aja ke daerah orang lain. Kalian tahu TPA Cepecang itu 500 meter dari TPA Cepecang itu sudah ada pemukiman, ya, padat pemukiman. Bagaimana perasaan mereka setiap hari nggak bisa punya pilihan, bau sampah yang nggak keurus itu kayak gimana, ya kan? Pasti kalian udah bisa bayangkan kan, kalau 2 hari 3 hari aja sampah itu tergeletak begitu saja, pasti nggak akan ada yang mau deket-deket gitu. Nah, mereka demikian juga, mereka menjadi korban lah atas mungkin kalau mereka tahu di situ akan bakal dibangun TPA, mereka tidak akan mau tinggal di situ. Ya, Ibu saja mungkin kalau tahu BSD ini bangun rumah dekat TPA Cepecang, nggak mau Ibu dulu beli rumah di situ, ya, karena luar biasa dampaknya. Lalu kemudian TPA Cepecang itu 100 meter itu ada berdekat dengan Sungai Cisadane. Tahu nggak kalian Sungai Cisadane? Sungai Cisadane itu merupakan sumber air bersih kita se-Tangerang Raya. Jadi bukan cuma milik orang Tangsel saja. Orang se-Tangerang Raya menggantungkan kebutuhan air bersihnya itu dari Sungai Cisadane. Dan kemarin peristiwa, oke, nanti ada di PPT Ibu juga, peristiwa tahun yang lalu 2020 bulan Mei kalau nggak salah, itu terjadi lagi sebuah tragedi ekologis hampir serupa seperti di TPA Lui Gajah. Turap dari penghalang sampah ke Sungai Cisadane itu jebol. Dan longsorlah 100 ton sampah ke Sungai Cisadane. Kita nggak tahu ya ini riwayat sampah, makan snack, makan chips, makan apapun, bungkusnya udah lempar saja ke orang lain, kita kirimkan dari tong sampah depan rumah kita itu yang tercampur-campur itu. Jadi sebagai seorang yang baik tentu tidak akan membiarkan ini cuman nyaman di kita saja, cuman enak di kita saja, tapi memberikan masalah kepada orang lain. Jadi tidak hanya manusianya, lingkungannya juga terkotori. Dari airnya kotor, dari kualitas tanahnya kotor, karena air lindi, dari kualitas udaranya kotor. Jadi sebenarnya alam tuh kayak berbalas, berbuat buruk kepada kita ya. Kita nggak mau keciuman bau TPA, bau sampah, ya makanya kita kirim dia itu ke TPA, jauh mungkin dari kita, maksudnya begitu ya. Tapi mekanisme alam bekerja, dia karena longsor kemarin akhirnya mengirimkan balik kualitas udara kepada kita. Pada ngeluh semua, aduh bau ya nggak enak di TPA Cepecang. Dan akhirnya Ibu Helda banyak panggilan waktu itu, Bu, ini Bu edukasi Bu, ya kalau udah kebauan baru komplain ya. Tapi pas udah lama-lama lupa lagi gitu. Jadi begitulah manusia, sehingga mungkin kayak Ibu Helda ini harus banyak cloning nih ya, melahirkan. Nah mudah-mudahan kalian ini akan menjadi penerus ibu lah ya. Mungkin segelatinos tuh yang mau cuap-cuap kayak gini kali ibu aja kali ya. Nah, tapi mudahan ketemu Pak Oni, nah nanti akan ditemani lah Ibu, lumayan ini umurnya udah nggak tahu sampai kapan, bisa nggak nyadarin orang, nggak usah, Ibu udah nolak ke Jakarta, kemana-mana ya, karena mau fokus di Tangsel ini aja. Karena apa? Karena Tangsel ini juga darurat sampah gitu. Indonesia ini darurat sampah, sudah darurat sampah. Jadi tinggal nunggu waktu kapan kita tenggelam sama sampah-sampah kita sendiri. Oke, berikutnya ini Ibu ambil dari TPA Andang di Makassar ya. Tapi secara umum kondisi TPA kita semua seperti demikian. Boleh diputar videonya, Mister? Beginilah kondisi TPA Temangapa Antang dengan tumpukan sampah yang menggunung. Sampah-sampah ini dibawa oleh truk angkutan sampah dan mobil tangkas aki. Setiap hari TPA Temangapa Antang didominasi sampah plastik.
Penggunaan plastik memang belum mendapat perubahan yang signifikan, meskipun sudah banyak kampanye larangan menggunakan kantong plastik. Menurut pengawas umum TPA Temangapa Antang, Samsir, pencegahan ini harus dimulai dari ketegasan pembuat produk-produk yang berbahan plastik agar tidak menggunakannya lagi. Di TPA Antang, sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak, berkisar 70 hingga 80% dari jumlah sampah yang masuk setiap harinya yang bisa mencapai 1.000 sampai 1.500 ton. Meskipun di antara jumlah tersebut masih ada sampah yang didaur ulang, seperti botol, gelas dari plastik yang dipungut pemulung lalu dijual oleh pengepul. Saya juga mendukung kalau program pemerintah itu memperkecil produksi yang sifatnya plastik, harus begitu supaya kita juga di sini yang terlalu kesulitan untuk memusnahkan itu. Samsir berharap penggunaan sampah plastik bisa diminimalisir dengan mengurangi penggunaannya, terutama mengurangi produksi plastik, dan masyarakat membawa wadah khusus yang tidak berbahan plastik. Yaumil, Novi Fajar TV melaporkan. Gimana kira-kira nih? Mau nggak milah sampah dari rumah nih? Ya. Jadi si bapak tadi kan dari Dinas Lingkungan Hidup. Beliau udah ngeluh. Dan semua Dinas Lingkungan Hidup seluruh Indonesia itu ngeluh. Sekarang petugasnya Dinas Lingkungan Hidup berapa orang sih? Paling 20 orang. Nggak sampai deh 100 orang kayaknya. Lah itu disuruh ngurusin sampah orang 100% penduduk. Nggak fair dong. Gaji juga seberapa, ya kan? Belum lagi yang males-malesan orang pekerja dinasnya. Nah, jadi enggak bisa kita cuman berikan beban 100% ke mereka. Lalu kita mamanya sekarang, wah pemerintah tuh salah, kayak gini. Ya enggak bisa. 100 orang, pokoknya pekerja lapangan yang mungutin sampah nih, ya, itu paling 20 orangan. Selebihnya bekerja di kantor. Lalu ngurusin 100% penduduknya. Wajar nggak keteteran? Wajar dong. Nah, jadi kita bisa berlaku heroik juga ya dengan cara kita nahan sampah kita itu dari rumah. Nanti Ibu ajarin gimana caranya. Cuman kelola sampah kita aja, kita tanggung jawabkan nih sampah kita makan habis makan macam-macam. Lalu inilah yang kita pertanggungjawabkan. Nggak perlu ngurusin sampahnya Bu Helda, nggak perlu ngurusin sampahnya Pak Oni, nggak perlu ngurusin sampahnya Bu Suryana, dan semuanya nggak perlu. Cuman sampahnya kita saja. Ya, kita tahan sebaik mungkin sampai di rumah saja. Pokoknya nggak ada delivery lagi ke TPA. Selama TPA itu masih bersifat open dumping atau ditumpuk begitu saja. Rata-rata TPA kita masih bersifat demikian. Padahal di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu menurut regulasi harus segera ditutup. Nggak bisa ini karena lingkungannya akan rusak nantinya, ya. Tapi ya begitulah ya, regulasi itu sudah di luar kendali Ibu, nggak bisa dikendalikan, ya. Nggak bisa dong Ibu colek-colek, Pak Presiden, kenapa sih nggak ditutup TPA, kan nggak bisa, ya. Nggak bisa. Jadi yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita lakukan adalah kita menahan sebaik mungkin sampah kita itu nggak keteteran di TPA, nanti longsor ke sungai, ke laut, dan sebagainya. Kita bisa dia tahan melalui rumah kita, yaitu adalah dengan pilah sampah dari rumah, dan kemudian selama tong sampah depan rumah itu cuma satu, itu bisa jadi dosa ya kalau kita masih terus lakukan. Bank sampah itu adalah alternatif solusinya. Karena kenapa bank sampah? Karena dia jadi banyak dong tong sampahnya. Ada 42 jenis nih yang bisa dikelola di bank sampah ya. Tapi kadang rata-rata 15 sampai 28 saja nih, kayak plastik, kertas, kaca dan sebagainya ya. Itu yang bisa kita salurkan ke bank sampah. Nah, kalau sudah di bank sampah, maka ini akan memicu circular ekonomi di situ, akan tersalur ke daur ulang. Akhirnya pelapak bisa dapat duit dari situ, bank sampah ada dapat duit dari situ, industri daur ulang sebagai ekonomi kreatif akan bertumbuh. Jadi banyak banget ini pahalanya kalau kita cuma nahanin sampah dan setorkan ke bank sampah daripada kita kirimkan ke TPA yang akhirnya teronggok tak berguna, cuman mencemari apapun saja ya. Nah, ini
Oke, hari ini bertepatan nih. Wah, Anderson harusnya applause ya, hore. Hari ini merupakan perayaan World Ocean Day. Jadi Hari Laut Sedunia. Ya. Oke, Ibu katakan tadi ya, kenapa kita harus nahan sih supaya sampah kita tuh nggak ke TPA, dan TPA itu kemudian ya tadi longsor ke Sungai Cisadane, dari Sungai Cisadane nggak tahu dimakan ikan sama siapa, lalu kemudian mengalir dia sampai ke laut. Ingat, prestasi Indonesia hari ini prestasinya agak kurang mengenakan. Kita nomor 2 di dunia mengirimkan segala sampah plastik ke lautan, ke perairan setelah China ya, nomor 2 nih. Dan nomor 2 setelah Arab Saudi buang-buang sampah organik. Jadi banyak banget nih kita makan pesta pora ya, belum habis ngambil lagi ini, itu akhirnya jadi sampah food waste. Nomor 2 setelah Cina ya. Padahal kita lihat kondisi sekitar kan masih banyak orang yang struggling ya, makan sehari-hari aja udah susah. Tapi gaya-gayaan ini buang-buang food waste. Nah, nomor 2 pula di dunia. Jadi yang bisa merubah keadaan ini nanti kalian ya, Ibu. Maka udah deh, Ibu bahasanya tuh nggak usah akademis banget. Pokoknya nyampe ke hati, menggelitik hati, merasa berdosa, udah lakukan tindakan. Jadi nggak hanya knowledge ini, ya, nggak hanya knowledge, nggak hanya buat ilmu, nggak, perlu action. Nah, perlu action karena kenapa? Indonesia itu udah darurat sampah. Kalian tahu nggak kalau emergency datang ke rumah sakit masuk ICU itu tindakannya bukan normal lagi, perlu tindakan khusus. Begini pula kondisi negara kita dan Tangsel juga demikian. Jadi perlu menyertakan orang banyak, kemudian setorkan ke bank sampah. Itu saja. Lalu kelola sampah organiknya. Nanti Ibu ajarin. Coba Miss tolong gambar foto yang masa daur ulang sampah tadi, plastik berapa ratus tahun dan sebagainya, biar tambah merasa bersalah lagi nih, ya. Coba gambarnya dulu ini, mumpung Ibu masih ingat. Nanti Ibu nih saking banyaknya mau disampaikan, akhirnya kelupaan. Oke. Tadi nanti ocean itu akan Ibu jelaskan ya, mudah-mudahan ingat nih. Nah. Jadi ya, nih minum, enak dong, seger, hausnya udah terobati, paling berapa menit. Tapi ketika kalian sembarangan ya, buang ke tong sampah depan rumah itu yang cuma satu-satunya lalu dikirimkan ke TPA, berarti kalian memberikan beban kepada bumi yang tempat tinggal kalian sendiri itu 450 tahun. Berapa manusia nih bisa hidup begini? Ada yang manusia bisa hidup segini? Nggak ada. Ini betapa egoisnya kita nih. Jadi harus kita renungkan ini ya. Kenapa kita cuma bisa berinovasi, kita bisa menggampangkan. Pokoknya hidupnya praktis deh. Kalau ada plastik enggak enak, enggak repot dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini berarti minum air kan enak ya, enggak bawa tempat wadah tumbler kemana-mana, repot berat, tas beli aja di Indomaret kan banyak, gitu ya. Nah, gampang di kita, susah di bumi. Ini kalau bumi mungkin sama kayak manusia, dia lempar juga ke kita kali ya. Ini kemudian nih, kemasan aluminium ini ya, ini 200 tahun. Bungkusan, aduh makan biskuit enak banget deh ya, 100 tahun. Kasih beban aja terus ke bumi ya, kita nggak apa-apa, nggak usah mikirin. Kantong plastik 20 tahun, bahkan ini ada yang sebenarnya ada yang 100 tahun. Kalau yang ininya tidak bisa didaur ulang, ini Ibu agak apa nih yang 10 tahun nih gambarnya nggak terlalu jelas. Lalu kemudian minuman seperti 5 tahun. Styrofoam tidak terurai sama sekali. Ini sama seperti tisu basah. Sejak Ibu tahu itu bukunya dari Ibu Dini, pegiat sampah dari Malang, ya, Ibu sudah berhenti total menggunakan tisu basah. Jadi Ibu cuma pakai cuci tangan dan antiseptik aja gitu. Dan kemudian tempatnya pun kita pakai terus gitu kan. Nah, sejak itu Ibu tobat, sudah nggak mau lagi pakai tisu basah. Ibu punya kucing, jadi Ibu pakai lap aja gitu. Nanti lapnya dicuci lah kembali ya, ngebersihin kucing, nggak mau lagi pakai tisu basah. Karena ini tidak terurai. Jadi cakep dong dia ya, bisa eksis sampai dunia kiamat juga dia tetap eksis nih. Kalau tidak ada intervensi manusia, maka dia akan tetap ada di permukaan bumi.
luar biasa ya. Nah, recycling pun itu sebenarnya Ibu tidak terlalu setuju. Tapi nggak ada solusi lagi. Itu solusi yang paling baik di antara yang tidak baik. Kenapa recycling Ibu tidak tersetuju? Karena ini prosesnya ya, ini kan semua kita recycling nih. Orang kan kampanye recycling. Ibu nggak terlalu sepakat. Recycling ini berarti cuman mengubah bentuk barang ini menjadi bentuk barang lain. Eksisnya tetap ada dong. Berarti tetap ada di muka bumi, ya kan? Dan kalau ada keberadaannya berarti harus ada tempatnya untuk nampung. Sementara recycling itu dia membutuhkan pencucian yang menggunakan air luar biasa, dan nanti pada masanya persediaan air ini ya itu menjadi langka. 2000 diprediksikan oleh saintis 2025 persediaan air bersih itu akan menjadi langka buat kita. Ini 9 tahun lagi loh. Nah, jadi kalau umpamanya kita mau recycle tapi airnya nggak ada buat minum sehari-hari aja kesulitan, bagaimana mau recycling? Nah, itu yang masih Ibu menjadi pikirkan ya. Jadi recycling ini tidak menjadi solusi paling tepat. Yang paling utama itu adalah pertama 3R. Harus sesuai urutan. Artinya dia mengurangi dulu. Bisa dikembangkan menjadi 5. Nolak dulu ya. Nolak segala yang. Jadi kita tuh nolak kalau berpotensi sampah ditolakin. Lalu kemudian menguranginya dulu. Kalau udah kurangin nggak bisa ya udah di-reuse. Jadi semangatnya itu memperpanjang barang itu terus semakin lama semakin bagus penggunaannya. Gini, dari bank sampah itu biasanya ada turunan ya, turunan reuse. Ibu sudah bikin bentuk komunitas reuse. Jadi setiap barang yang kalian tidak mau manfaatkan itu disonding ke orang lain, ya, diumumkan, gua nggak suka lagi nih barang, kira-kira ada yang adopsi nggak? Nah, itu di komunitas bank sampah Sevilla, di klaster Sevilla, udah demikian. Jadi sampai dari anduk, dari baju, dari sepatu, dari tempat jemuran, dari bahkan dari itu apa namanya dari tisu itu loh, kartonnya, cardboardnya itu ya, itu bisa disondingkan. Jadi kita semangat reuse-nya itu lebih kedepankan, mengurangi, menggunakan kembali, baru recyclingnya itu adalah opsi terakhir. Nah, bank sampah berperan di situ. Tapi bank sampah biasanya tuh terbentuk komunitas mulung, ya. Ibu suka tuh, males nggak mau lagi, ibu sudah nggak selera belanja karena ini akan pertanggungjawabannya besar. Konsumtifnya berarti dengan sendirinya terkendali, ya. Ibu sukanya hunting aja di bank sampah. Nih kalau udah ada barang yang lagi bagus ya udah digunakan kembali, ya. Sama itu semangatnya kalau di luar negeri itu ada garage sale namanya. Ya, jadi garage sale itu barang-barang yang kita tidak pakai biasa kita jual. Ya, weekend tuh banyak tuh. Harganya agak murah gitu. Nah, ini semangat demikian yang harus kita lakukan, karena ya itu tadi sampah itu kan berarti butuh tempat. Itu bahkan di Bandar Gebang ya, nanti bisa kalian visualkan. Setiap harinya itu mengirimkan sampah ke Bandar Gebang oleh masyarakat DKI Jakarta ada 7.000 ton. 2 hari saja berarti sekitar 14 ton ya. 14.000 ton. 2 hari saja Bandar Gebang itu sudah membentuk seperti Candi Borobudur. Baru 2 hari. Bayangkan. Ini kompakan banget gitu loh ngirimin sampah. TPA-nya udah kurang, tapi tetap aja kompakan ngirimin sampah. 14.000 ton itu sama seperti besarnya seperti Candi Borobudur. Sudah ada yang pernah ke Candi Borobudur? Seharian aja ngidur Candi Borobudur capek kan ya? Nah segitu tuh kiriman sampah kita tuh. Nah, jadi memang udah berkewajiban karena kondisi negara dalam keadaan darurat sampah, tahan sampah kita sendiri itu tidak keluar dari rumah kita. Oke, berikutnya PPT-nya. Ibu Helda agak galak nih ya kalau udah urusan edukasi sampah gini, karena ini nggak bisa lagi kita nggak bisa cuman seminar, perbincangan, diskusi dan sebagainya. Enggak, ini butuh action semua. Nah, Ibu ingin membentuk sebuah budaya baru menuju budaya pilah sampah milenial.
Nah, kan kita zaman milenial dan kalian tuh anak milenial kan ya. Nah, jadi ini yang mau kita bangun. Ibu kepengennya kalian juga terlibat dalam membentuk budaya baru ini. Pikirannya udah berubah, perilakunya juga berubah. Oke, berikutnya. Nah ini oke, katanya cuman 1 sedotan doang. Nah, tapi kalau kompakan ya di permukaan bumi kan ada sekitar 7,53 billion people ya. Kalau kompakan ya butuh tempat juga dong. Baru ini cuman botol, gimana sedotan, gimana kaca dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita cuman segini doang sampahnya, dikit kok. Loh, kalau dilakukan berbarengan, lama-lama ya kita terkubur juga oleh sampahnya kita sendiri. Berikutnya. Nah, ini peliknya persoalan sampah di Indonesia. Jadi setiap hari itu kalian, termasuk ibu juga ya, itu menghasilkan sampah tuh sampai 2,1 kg per hari. Ada 67,8 juta ton sampah nih numpuk setiap tahunnya ya. Komposisi terbesarnya itu adalah di organik nih. Jadi kita nih hebat juga nih, negara miskin berkembang ya. Orang pada struggling makan setiap hari tapi buang-buang sampah makanannya 60%. Sementara plastik itu cuma 14%. Tapi ini pun udah keteteran sampai ke perairan, ngeracunin ikan-ikan dan sebagainya, menyusul sampah logam. Sekitar 60% ya sampah diangkut, ditimbun TPA, cuman 10% yang didaur ulang, sementara 30%-nya tidak kelola. Dan kemudian menurut data pusat statistik yang mau milahin sampahnya itu cuma 72, yang tidak peduli nih, tidak mau ngolah ya, itu 72%. Sementara yang mau milah, nah oke, kayak Ibu Helda sekarang, Pak Oni, kayak Aryo, kayak siapa tadi ya, teman-teman kalian Andrew dan sebagainya, itu masuk di 20%. Kecil banget. Gimana Ibu nggak kayak kerasukan mau edukasi orang? Ya, masih 20%. Sementara kondisinya udah demikian parahnya gitu. Nah, ini 22 Mei. Kemarin Turap ini TPA-nya kita nih, TPA di Tangsel nih, Cipecang ya. Lihatin, dia longsor semua nih, 100 ton ke Sungai Cisadane. Oke, hari ini adalah peringatan Hari Laut Sedunia. Jadi beberapa berita kalian mungkin pernah dengar ya, ada ikan paus mati di dekat pantai perairan Indonesia. Ibu salah satunya capture nih, jadi e-player ya, untuk menggugah orang lain. Ada kegiatan jadwal bank sampah, Ibu capture fotonya. Itu 1000 kantong plastik loh ada di perutnya. Whale ya, ikan paus ditemukan di perairan Indonesia. Nah, jangan-jangan dari hasil ini kali ya, yang longsoran sampah ini. Kan ngalir dari sungai, akhirnya ke laut, dimakan ikan paus. Jadi dikiranya plastik itu ubur-ubur ya kan, dia makan lah. Nah, ada 1000, ternyata setelah diobservasi oleh para saintis, ada sekitar 1000 kantong plastik di perutnya. Matilah dia, ya kan? Nah, banyak binatang ini yang tersiksa di situ. Sebenarnya Ibu buka PPT juga di SD ya. Kalian nggak perlulah, nanti bisa googling sendiri. Padahal ikan paus ini merupakan makhluk yang menjaga ekosistem yang ada di bumi ini berjalan dengan semestinya. Oke, ini ibu lagi kemarin baru dapat. Wah, ini cakep ini kalau harus dikasih tahu. Ya, Ibu kasih tahu ya, bagaimana pentingnya ikan paus itu buat keberadaan kita. Ya, akhirnya kan keberadaan kita juga ditentukan ya. Nah, menurut para saintis, ini ibu dapat sumbernya dari dari climate change. Itu diambil datanya itu dari data 2019. Jadi satu ikan paus itu menyerap CO2 ya. Kan kalau kita kebanyakan CO2 nggak bisa nafas kan, kualitas oksigen kita kan terpengaruh ya. Makanya kita perlu pohon nih, karena kita kayak seperti take and give kan, pohon keluarin oksigen, kita hirup, lalu kita keluarkan CO2 dihirup oleh
pohon-pohon. Nah, ikan paus itu, satu ikan paus itu bisa menyerap 33 ton CO2 ya. Yang pohon cuma 2,4 ton CO2. Satu ikan paus loh. Itu lebih banyak. Nah, daripada satu pohon. Kenapa? Karena di dalam sekitar tubuhnya ikan paus itu ada hidup makhluk kecil namanya fitoplankton. Ya, jadi fitoplankton ini seperti microsonic plant gitu. Jadi seperti tumbuhan iya, binatang iya gitu. Ya. Nanti kalian bisa googling tuh. Fitoplankton di sekitar tubuhnya ikan paus itu yang dia mampu menyerap 1,70 triliun ya, seperti pohon. Atau sama dengan, tahu nggak, kenal rainforest-nya Amazon yang merupakan paru-parunya dunia. Nah, itu 4 kali ya, pada dibandingkan satu ikan paus saja. 1,70 triliun pohon yang memberikan kontribusi kepada oksigen yang ada di sekitar di atmosfer kita itu ada sampai 50% sampai 85%. Luar biasa ini satu ikan paus saja. Ya. Jadi kalau ikan paus ini banyak mati, maka nanti akibatnya akan berdampak efek domino kepada yang lain-lainnya. Dia juga mampu menahan terjadinya perubahan iklim yang terjadi. Mungkin Ibu kasih PR kalian, coba kalian googling juga tentang apa sih dampak climate change, perubahan iklim ini pada kehidupan kita nanti. Kalau toh orang bisa survive menghadapi climate change ini, apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan ini notabene adalah masa depan kalian. Ya, 2050 diprediksikan oleh saintis bahwa lebih banyak sampahnya plastik dibandingkan ikannya. Berarti ikan paus juga akan mati makan plastik, semua plastik ya, sehingga akan terjadi pengurangan penyerapan CO2, kemudian tidak memberikan kontribusi oksigen ya kepada atmosfer, dan gas metan tadi itu juga memicu ya semakin terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini maka akan melelehkan nih dua kutub, utara dan selatan. Kalau ini udah meleleh kan jadi air, permukaan air laut akan meningkat sehingga kita akan terbiasa ke depannya nanti dengan banjir segala macam, banjir bandang ya. Tiap awal tahun tuh biasanya kita udah tragedi banjir itu jadi makanan sehari-hari deh. Tidak akan ada apa-apa nih segala gelar harta dan benda kita kalau alam tuh udah ngamuk gitu loh. Jadi sebenarnya kita melakukan tindakan menahan sampah kita itu ternyata mempunyai efek domino juga kepada yang lainnya. Ya, cuman persoalan kecil katanya milah sampah, enggak. Bagi Ibu milah sampah itu ada persoalan besar. Karena kalau ini kita bisa tahan, maka kita tidak terancam pula kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, itu pupnya whale itu, ya, ini pupnya whale ini ternyata memberi manfaat kepada fitoplankton. Karena dia akan karena mengandung pupnya whale ini, pupnya ikan paus ini mengandung zat besi, ya, nitrogen, fosfor, ya, yang akan membuat fitoplankton ini bertumbuh gitu loh, bertumbuh dan hidup dari situ, berkembang dia. Jadi semakin banyak ikan paus, maka akan semakin banyak plankton, maka akan semakin banyak karbon dioksida terserap dan makin banyak nanti oksigen yang ada di kita gitu, di udara kita. Jadi kalau sampahnya kita bisa membunuh ikan paus dan ikan-ikan yang lain, maka berarti itu dengan sendirinya juga seperti aksi bunuh diri buat manusianya. Ya, oke, berikutnya. Mudah-mudahan nggak ngantuk nih dengerin Ibu ngomong kayak gini ya. Nah, kita maksudnya budayanya itu nggak bisa lagi ngumpulin sampah, ya, diangkut, dibuang. Jadi tidak ada lagi persepsi dibuang. Ibu katakan semua sampah jika terkelola itu mendatangkan manfaat kembali kepada manusia sebenarnya.
Plastik kalau didaur ulang ya udah ada dampak ekonominya. Organik kalau dikelola, dibuang ke dalam tanah, dia akan menjadi penyembuh bagi bumi itu sendiri, ya. Oke, jadi tidak ada lagi buang sampah, ya. Yang ada kelola sampah, pilah sampah dan setorkan ke bank sampah. Berikutnya, nah, ini tentang plastic pollution, nanti bisa dibagikan. Nah, oke, Ibu mau lihat ini ya. Kenapa Ibu bilang, kok Ibu pilah sampah dari rumah sih, Bu? Nah, ini persoalannya. 48% ini yang mengirimkan sampah dari rumah tangga. Ya. 48%. Banyak ini, hampir 50%. Ya. Selebihnya 19%, 24% ini sektor-sektor lain, kawasan komersial, fasilitas publik, sekolahan, pasar tradisional. Tapi yang nyumbang sampah itu dari sektor rumah tangga. Ya. Ini paling banyak komposisinya, tapi kecil-kecil. Itu yang bikin mabok pengelolaannya, ya. Makanya dianjurkan untuk menahan sampahnya dari rumah, pilah sampah dari rumah. Artinya tidak ada lagi kiriman nih dari rumah tangga ini. Kalau 48% ini terkelola, tidak kirim lagi sampah ke TPA, yang ini juga bisa dikurangi, kan lama-lama nggak perlu dong kita butuh TPA gitu, demikian besarnya, ya kan? Nah, jadi itu kenapa sih harus milah sampah dari rumah? Karena penyumbang sampah terbanyak itu dari rumah tangga, ya. Tiap rumah tangga luar biasa gitu kontribusi ngirim sampahnya ke TPA. Berikutnya nanti bisa dipelajari, kalau mau dibagi PPT-nya juga oke, tapi yang penting itu nanti. Nah, ini perubahan iklim. Jadi ya 1 ton sampah padat, nah ini seperti di PA Lui Gajah tadi, dia menghasilkan 50 kg gas metan yang dia mampu mengikat oksigen itu 20 kali lipat besarnya dari CO2. Luar biasa ini kan ya. Sudahlah kita CO2 bermasalah, tambah lagi CO2. Oke? Jadi kalau kalian bisa nahan, berarti kalian melakukan tindakan heroik, nggak kirim gas emisi rumah kaca, nggak ngirimin CO2 dan sebagainya. Cuman kecil saja ngolak sampah aja dari rumah gitu. Nggak perlu sampah orang lain kita kelola. Berikutnya. Nah, COVID ini kita udah sekarat ya. Ekonomi kita hancur, nanti setelahnya itu ada resesi ekonomi, pasti dampaknya demikian. Tapi yang paling mengerikan, ini climate change. Ini sudah tidak bisa dihindari. Ya, climate change ini karena pemanasan globalnya itu udah makin kesini makin meningkat gitu loh. Pasti kalian akhir-akhir ini kan lumayan terasa panas ya. Nah, ini tidak bisa dihindari, tapi bisa ditunda. Nah, jadi yang dapat giliran ini nanti siapa nih? Generasi siapa nih? Entah cucu kalian nanti, entah anak kalian, ibu nggak tahu. Mungkin ibu pada climate change bisa jadi ibu udah nggak ada gitu. Ya, jadi ya wajar harus kalian yang lakukan secara masif tindakan pencegahan itu, karena inilah masa depan kalian nanti. Makanya Greta Thunberg yang dari Sweden itu dia kan kayak orang kerasukan juga ya kan? Kayak seperti Nabi ngingetin orang, hei ayo dong, ini kita bumi kita ini udah kebakaran, jangan tenang-tenang, jangan diskusi-diskusi terus, perlu ada action, gitu kan? Nah ini yang nanti akan menjadi ini yang perlu kita hindari dan kita harus segera mungkin melakukan tindakan. Ya, kenapa semua? Karena ini terjadi karena semua akibat aktivitas manusia. Macam-macam nih, bisa dipelajari nanti ya. Oke, berikutnya karena Ibu cuma 30 menit nih, belum ke masalah pengenalan. Nah, kalian adalah generasi booming nanti. Jadi generasi kalian tuh benar-benar luar biasa itu populasinya. Kalau ini tidak dikendalikan, kalau ini tidak diedukasi, akan menjadi disaster nantinya. Ya, berat tuh masa depan kalian ini cukup berat gitu. Pantas Greta Thunberg itu dia kayak orang kesurupan ya, lakukan edukasi kemana-mana. Berikutnya, nah ini yang bisa kita lakukan ya, beberapa harus.
Jadi setiap aktivitas kalian ini bisa kalian volunteer. Jadi kan nggak perlu harus habis lulus kuliah dulu baru kerja pegiat lingkungan, enggak. Ini sekarang juga bisa. Sekarang kan semua udah punya medsos, kita bisa ngiklan. Kenapa Ibu tuh tiap hari setiap kegiatan ngiklan di medsos Ibu, ya? Karena inilah yang akan meraih banyak orang tanpa batas. Siapa tahu ada yang baca, dia akan tergugah hatinya dan melakukan gerakan serupa. Luar biasa ini dampaknya. Ibu sudah berpengalaman ya, maksudnya dengan Ibu suka ngiklan, akhirnya ketemulah dengan sesama pegiat, akhirnya ketemulah dengan beberapa orang yang memang Ibu butuhkan dalam kegiatan Ibu, hanya gara-gara rajin ngiklan. Jadi medsos itu digunakan untuk mendukung kegiatan positif, bukan hal yang aneh-aneh gitu ya. Karena kalau zaman Ibu dulu tahun 80-an, kalau ngiklan kita kudu bayar. Nah, sekarang kan kita cuma bayar internet saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk semua anggota keluarga, ya kan? Nah, lakukan sekarang. Perlu kampanye kepada semua orang untuk mengenalkan tadi pola hidup ramah lingkungan, zero waste lifestyle. Kita harus segera memiliki sikap demikian dengan konsep 3R tadi. Nah, kalau itu seperti kita berbagi pengalaman kepada orang lain ya. Jadi kalian bisa lakukan tindakan heroik ini kan nggak sesuatu yang sulit gitu loh. Semua bisa kita lakukan ya. Lalu berikutnya, ini nanti menarik juga. Tadi Ibu kan kalau bank sampah, ini keberadaan bank sampah semakin membahagiakan ya, semakin kesini semakin berkembang banyak. Jadi ini tugas Ibu juga dan tugas kalian yang mengenalkan bank sampah itu apa. Ini kenapa bank sampah diperlukan? Selama tong sampah depan rumah kita itu cuma satu, maka ini bank sampah menjadi alternatif solusi ya untuk pengurangan sampah. Berikutnya, nah ini bank sampah tadi adalah solusi untuk pengelolaan sampah non organik. Sementara organik bisa dengan apa? Nah, ini biopori. Ibu paling suka biopori karena ini sesuai tipikal Ibu yang agak males gitu ya. Ibu cuma cemplungin semua sampah organik. Ibu nggak boleh kecampur dengan organik ya, nggak boleh ada plastik segala macam. Cemplungin aja ke lubang biopori. Ini mudah dilakukan. Kedalamannya itu 1 meter, diameternya itu 4 cm lah, nggak terlalu nggak terlalu besar, tapi harus banyak titik gitu. 1 meter ke bawah, nggak usah pakai paralon karena itu memperlambat proses pembusukan. Gini, ini filosofinya tinggi loh, ya. Ketika kita yang bagi kita ini sampah, ya tidak bermanfaat, mau kita buang singkirkan cepat-cepat. Ketika kita berikan ini ke dalam tanah ini, maka artinya kita memberikan sedekah kepada makhluk lain. Wih, dalam banget itu filosofinya, ya. Kita kasih makan cacing, kita masih makan ulat-ulat semua ada di sini, kita masih makan apapun mikroorganisme yang ada di makhluk yang ada di dalam tanah ini, yang ternyata dia mampu menyembuhkan bumi. Jadi biopori, lubang biopori ini dikasih makan dengan sampah organik kita, itu berarti dapat menabung air hujan termasuk ya, yang nanti 2029 itu bermasalah dengan air. Jadi kita nabung pelan-pelan. Curah hujan negara tropis kayak kita ini kan tinggi ya, makanya harus ditabungin pelan-pelan. Yaitu solusinya dengan biopori. Dan ini juga menjadi nih, Ibu baca di Jakarta itu kan ada kayak tiba-tiba ambruk ya kan, permukaannya itu tanah itu ambruk tiba-tiba. Itu sebabnya karena eksploitasi air tanah yang besar-besaran, menggunakan air sumur ya, diambil saya tanpa ada proses pengembalian. Nah, biopori ini bisa kita jadikan alternatif demikian, sehingga air semua ngalir ke dalam, juga bisa mengatasi banjir. Itu ada sebuah kampung ya, langganan banjir, tapi karena secara besar-besaran kompak mereka melakukan resapan biopori, banjirnya bisa teratasi dan kemudian nabung air, juga memberi makan makhluk-makhluk yang ada di bawah tanah ini. Jadi jangan biarkan sampah organik kalian itu berada di atas tanah.
lakukan, masukkan ke dalaman, udah beres dah. Ya, itu langkah heroik loh. Bagi kita sampah, tapi bagi mikroorganisme yang dalam tanah itu makanan buat mereka. Dan itu berarti menjadi penyembuh bumi kita yang lagi sakit ini. Nah, kemudian ini pelatihan maggot. Wah, apa nih Bu maggot? Ini jadi black soldier fly, jadi lalat hitam. Dia kalau makan sampah organik itu cepet banget. Dan ternyata lalat maggot ini berguna untuk menunjang perikanan, peternakan, bahkan pupuknya. Kalau ayam makan maggot ini, dia kualitas telurnya omega 3. Wah, bagus banget kan buat nutrisi otaknya kita. Nah, makanannya adalah sampah organik. Ini pelatihan komposter juga. Ibu, kalau Ibu ada juga di rumah, cuman paling favorit ini biopori karena tanpa ribet. Nah, sekarang yang ekoenzim lagi marak, coba cariin deh. Ini cairan sejuta manfaat, macam-macam manfaatnya. Coba bayangkan cuman mengelola sampah organik saja. Dan ini mendatangkan nilai manfaat yang luar biasa, resources luar biasa kepada manusia. Masa kita sia-siakan sih? Jadi sebenarnya tidak ada kategori sampah itu. Ya, sampah itu semua adalah resources-nya kita, bahan baku untuk menunjang kehidupan kita. Catatannya asal apa? Dikelola. Dan jadi bukan dibuang, ya, bukan dikirimkan ke TPA. Kalau enggak, itu disaster namanya. Tindakan yang merusak lingkungan. Kita nggak mau ya, sebagai orang manusia yang baik, kita tidak mau dicap menjadi orang yang merusak lingkungan. Ya, oke, berikutnya. Punten Bu Helda, kita 5 menit lagi nih. Siap, ini 2 menit sudah ini. Ya, ada ini deh. Nah, kegiatan ini Bank Sampah dimotori, lalu kemudian berikutnya. Nah, ya. Jadi ini kerja keroyokan, cuman Bu Helda saja yang sadar, Pak Oni aja yang sadar nggak cukup, harus ngajakin banyak orang. Alone we can do so little, together we can do so much. Ya, untuk jenis-jenis sampah non organik bisa Miss dibagikan ke anak-anak. Nanti kalian kenalan, oh ternyata sampah ini bisa toh dimanfaatkan. Oh ini bisa toh di ini kan ya, karena waktunya udah nggak cukup. Nanti bisa minta sama Miss ya. Nah, apa namanya, ada sekitar 42 sampah non-organik. Nah, itu laku disetorkan ke bank sampah. Jadi kalau mau nanya juga Bu Helda, bank sampah di tempat saya ini dekatnya di mana ya? Nanti Ibu open kok ya. Ibu sudah mewakafkan diri nih, mensedekahkan diri untuk pelayanan servis pengelolaan sampah. Biar kita segera keluar dari fase darurat sampah. Ya, demikian ya, mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi ilmu untuk kalian, tapi juga menjadi penghantar untuk kalian melakukan aksi yang nyata dengan cara yang cukup sederhana, hanya kelola sampah dari rumah, pilah sampah dari rumah, setorkan ke bank sampah, dan organiknya bisa buang ke lubang biopori. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan tolong bantuin Ibu ya untuk banyak meraih orang lain. Kampanyekan ini di medsos masing-masing karena inilah yang bisa kita lakukan dengan mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helda. Oke teman-teman, menarik ya semua penjelasan Bu Helda tadi. Ini juga saya pribadi tuh dulu gimana ya, tercerahkan tuh dulu pertama kali ikut webinarnya Bu Helda. Banyak kata-kata dalam hati. Oh begitu ternyata, oh gitu ternyata gitu ya. Nah ini kita punya waktu 12 menit nih, 12 menit untuk tanya jawab. Teman-teman kalau boleh raise hand nanti saya panggil. Jangan takut ya. Apa namanya, nggak usah berat-berat juga pertanyaannya, Ibu akan jawab kok ya. Oke, lebih udah baik daripada tersesat di jalan ya. Ada yang raise hand. Owen dulu deh, habis Owen nanti Karin ya. Oke, Owen boleh nyalakan mikrofonnya. Aku tidak raise hands, Sir. Oh, mungkin bekas tadi kali ya. Oh, bekas tadi. Sorry. Kalau gitu Karin dulu deh. Karin, habis Karin terus Putri. Ada Tifa nggak di sini ya? Silakan Karin.
Aku mau tanya, Ya. bagaimana kalau pindah saja ke Mars, setelah itu jadi bahan bakar? Gimana, Kevin? Ini agak terputus-putus. Gimana kalau metana dijadikan bahan bakar? Kan sampah membuat metana, lalu metananya dipakai jadi bahan bakar. Bahan bakar mobil atau... Ya, siap-siap. Oke, ada lagi? Ditampung jadi satu dulu ya. Oke, terus Putri, boleh Putri silakan. Oke, ini untuk bank sampahnya itu ada di Kirena atau di Cordoba yang di Nusa Loka? Oke, Kirena ya. Oke, tentang bank sampah, letak bank sampah, lokasinya Bu Helda. Oke. Ada lagi? Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah jelas semua? Oke, sepertinya itu aja dua dulu, itu ya. dulu Bu, dari Karin dan Putri. Ya. Karin, Putri, terima kasih ya pertanyaannya nih, bagus pertanyaannya. C4 itu bisa nggak Bu jadi bahan bakar? Ibu akan kembalikan. Nah, pegiat itu biasanya mereka akan ada turunannya. Biasanya berpikir bagaimana bisa inovasi semua gas, semua sampah itu bisa termanfaatkan. Bisa jadi, gitu ya. Bisa jadi ini CA4 ini ke depan bisa menjadi bahan bakar. Baik, ada sampah di jenis sampah nih multi layer. Kalian kenal nggak multi layer? Yang biasanya digunakan untuk pembungkus makanan. Di dalamnya itu ada lapisan aluminium foil, kayak silver gitu loh. Kalau habis makan snack-snack gitu kan biskuit. Nah, coba lihat ya. Tapi ada yang tidak gitu. Nah, yang lapisan namanya multi layer itu di bank sampah biasanya belum ada inovasinya. Sedikit inovasinya bank sampah. Dan itu jenis sampah yang tidak laku. Ya. Tapi bagi orang yang punya inovasi atau visi ke depan, ya, ini membaca peluang. Jadi ada namanya komunitas Rebik, ya, sampah multi layer yang tidak laku di mana-mana ini. Nah, ini kita harus dorong juga produsen untuk tidak menggunakan sampah multi layer. Jadi sampah multi layer itu artinya sampah yang berlapis-lapis. Kalau udah berlapis untuk pendauran ulangnya, kita harus pisahkan mereka. Nah, itu teknologinya jarang ada, dan kalau ada mesinnya itu lumayan mahal. Ya, jadi yang paling mudah oleh komunitas Rebik namanya, ini luar biasa, perempuan dua-duanya. Tapi mereka masih inovasi, jadi mereka memang perbaikan untuk kualitas produknya. Itu dicacah kecil-kecil, lalu dicampur dengan beberapa item seperti semen dan sebagainya, perekat dan sebagainya, jadi konblok. Gitu. Jadi dari sampah yang tidak punya nilai ekonomi ini, mereka punya inovasi, ya, kreativitas, akhirnya mereka punya produk namanya konblok untuk itu loh, apa namanya yang disusun biasanya ya untuk tempat parkir mobil, jalan, ya. Tapi ini yang menggunakan cacahan dari multi layer tadi. Nah, konblok itu kan bagus ya. Kalau di beton itu, ya, dia tanah itu tidak akan lagi memiliki serapan air. Tapi kalau di konblok, air itu akan masih masuk bisa ke tanah gitu. Ada lubang-lubang dikitnya, yang berarti resapan air, ya, resapan di tanah itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Kita perlu lakukan serapan air itu di banyak tempat. Karena tadi kalau kita nggak rajin nabung air, maka nanti air ini menjadi sesuatu yang langka nanti ke depannya, ya. Jadi bangunan manusia itu kadang nggak ramah lingkungan, dia beton semuanya, ya, sehingga tidak ada resapan air. Nah, rumah panggung zaman dahulu itu benar-benar filosofinya dalam, karena mereka memikirkan ekosistem alam ini berjalan dengan semestinya. Kalau rumah panggung itu di bawahnya itu kan akan banyak dapat termanfaatkan. Ibu ada teman tuh ya yang memikirkan semua desainnya itu sehingga rumahnya ini tidak memberi beban kepada lingkungan, tidak nyampah,
lalu sebenarnya serapan airnya akan lebih luas. Nah, cuman karena inovasi tahu lari kemana, makanya banjir semakin sering kita temui karena air nggak tahu mau lari kemana lagi, ke tanah nggak bisa karena udah di beton. Nah, lalu kemudian tahu kalian minyak jelantah atau minyak goreng bekas? Nah, itu di Eropa itu sudah dipakai untuk biodiesel. Jadi 80% mereka pembakarannya untuk kendaraan itu dari biodiesel, 80%. Enggak kayak kita masih 100% menggunakan bahan bakar alam yang nanti lama-lama akan habis. Jadi di Eropa itu bahan bakunya itu adalah minyak jelantah. Dan kita Indonesia ini ngumpulin cuma diekspor ke sana, ke Eropa. Ya, mereka yang kembangkan. Karena mereka tahu nanti bahan bakar bumi ini akan habis. Jadi mereka harus berupaya dengan demikian. Kita belum memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Belum ada anak-anak negeri ini yang juga serius memikirkan ke sana. Ya, bahan bakar minyak bumi itu dia akan habis. Ini mau bagaimana transportasi kita? Oke? Nah, itu mungkin Karen ya bisa menjawab. Jadi bisa jadi C4 ini juga akan bisa kita manfaatkan sehingga dia tidak menjadi pemicu emisi rumah kaca, ya. Lalu kemudian buat Putri, bank sampah Kerena itu ada di klaster Kerena Park. Jadi di ruko-ruko itu ya. Nah, nanti kalau Putri mau bisa kontak Ibu, Ibu kenalkan ke pengurusnya. Jadwalnya itu biasanya 3 minggu sekali. 3 minggu sekali ya, bisa ke sana, setorkan. Mereka biasanya harus booking waktu dulu supaya tidak berkerumun ya kan, karena pandemik nggak boleh banyak orang. Nah, jadi kita telepon, booking waktu, ntar waktu itulah Putri bisa setorkan sampahnya. Caranya gimana Bu Helda? Nanti minta sama Miss, ada panduan pilah sampah non-organik ya, bisa Putri ambil. Ditempel aja, di print out, ditempel nih di dapur. Jadi kalau habis makan, umpamanya habis makan bakso ya, ada plastiknya, cuci sebentar karena kan nggak boleh tercampur dengan organik ya, cuci sebentar. Pakai apa? Biasanya Ibu pakai air cuci piring. Jadi air itu selalu Ibu tampung supaya bisa dimanfaatkan lagi untuk penggunaan berikutnya. Kita kan harus prihatin juga ya, menghemat air juga gitu. Jangan proses pencucian itu menjadi pemborosan air. Jadi air-air yang dari habis memanfaatkan cuci piring, kalau Ibu Muslim wudhu itu Ibu tampungin semua. Nanti bisa kita gunakan untuk pencucian sampah kita. Dan kemudian jangan lupa nih, mulai sekarang harus lakukan penampungan. Ada tampungan di rumah. Jadi kalau Ibu tuh ada 15 tampungan kantong ya. Jadi plastik polos, PE itu lari ada namanya. Plastik habis kemasan minum susu ada sendiri, kertas ada sendiri. Itu Ibu sediakan di rumah itu 15 item. Kenapa demikian? Karena sampah kita juga banyak, gitu ya. Nah, ini merupakan yang harus disediakan di rumah. Jadi sebagai edukasi juga untuk seluruh anggota keluarga. Kalau habis makan susu, ya habis cuci-cuci dikit, langsung ditaruh di sesuai jenisnya itu. Ya Putri ya. Jadi bilang sama Mama, Mah, tolong dong sediakan Mah wadah gitu. Dan itu dikasih nama. Jadi semangat 3R-nya itu selaras dengan fasilitas yang ada. Ya, fasilitas pemilahan sampahnya. Jadi jangan sofanya aja yang bagus, jangan dapurnya aja yang bagus, tempat pemilahan penampungan sampah non organik kita di rumah juga harus bagus. Kasih nama ya. Jadi adik pun yang ini, oh iya habis minum susu udah taruh di sini. Oh ini habis makan pizza ditaruh di kardus dan sebagainya. Demikian ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Ada yang lagi yang mau nanya? Apa udah ngantuk nih? Oh, ada nih Nabila. Nabila ya. Silakan Nabila. Ya, selamat pagi Ibu. Saya ingin bertanya. Pada masa COVID ini kan penggunaan masker itu kan katanya kalau penggunaan masker yang kain itu kurang efektif.
Nah, jadi kan kita disuruh pakai masker yang surgical mask itu. Nah, apakah itu terbuat dari plastik, dan kalaupun itu terbuat dari plastik, gimana cara nguranginnya ya, Bu? Oke, bagus banget ini ya. Jadi ini merupakan persoalan global sekarang. Sampah yang non organik aja ya dia belum terkelola. Masker itu merupakan jenis sampah B3 sebenarnya. Jadi sampah yang beracun ya kalau tidak tertangani dengan benar. Nah, caranya gimana? Ini tidak ada kan, belum ada pabrik pendaur ulang masker ya, belum ada ya. Sementara seluruh manusia di muka bumi ini udah menggunakan masker. Berarti butuh tempat dong untuk pembuangan. Caranya Ibu kasih tahu aja dulu. Yang paling sederhana adalah kita tahan dia tidak beredar kemana-mana. Karena itu kan nanti kalau ada kadang kan dianjurkan nih, karena mereka nggak punya solusi nih ya. KLHK tuh nggak punya solusi, dibakar ya. Kalau pembakaran sampah pun juga harus berizin, tidak boleh sembarangan. Karena tadi ada gas metan yang akan muncul, CO2 akan muncul, yang nanti akhirnya malah terjadi pencemaran udara. Nah, kalau Ibu sarankan adalah menahannya, yaitu dengan memasukkannya ke EcoBrick. Tahu nggak EcoBrick? Jadi sampah-sampah yang tidak bermanfaat itu tidak bisa disalurkan, itu dijejelin masuk ke dalam botol plastik. Nah, ukurannya ada yang 600 mili, ada yang 1,5 mili. Ada beberapa komunitas bisa beli ini kalau dikumpulkan, atau dijadikan kursi. Jadi ibaratnya gini, kita penjarakan sampahnya kita itu. Gini, kalau sasetan mungkin akan ada bank sampah yang terima, jadi dia bisa dikirimkan ke Rebrick untuk Ibu biasanya, cuman kalau Ibu pakai masker, Ibu lebih suka pakai masker tapi 4 lapis kadang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak susah napas. Karena bisa dicuci kan. Ibu kurang enak gitu loh hatinya itu kalau pakai masker yang sekali pakai itu ya. Walaupun itu mungkin dianjurkan untuk pencegahannya, tapi Ibu menggantinya untuk memakai masker kain itu sampai 4 lapis kadang. Jadi kan ada kadang 2 lapis nih kan, tambah lagi 2 gitu. Nah, jadi katanya sih itu cukup mencegah gitu. Mungkin yang pakai itu yang scuba gitu kan, yang kalau kita nafas, kalau kita tiup dari dalam itu api pun bisa padam gitu. Nah, jadi diuji cobanya begitu. Kita tiup-tiupkan dulu, kalau mamanya depan api ini dia tidak padam, berarti efektif lah untuk pelindungan. Kalau seandainya harus menggunakan masker sekali pakai, setelahnya itu harus sterilkan dulu ya, cuci dulu mamanya, atau semprot-semprot dengan disinfektan, masukkan ke dalam botol, nanti beratnya berapa, bisa kalian googling, namanya EcoBrick. Biasanya EcoBrick ya udah bisa dimanfaatkan buat kursi, buat meja dan sebagainya, atau bahkan ada Ibu kerjasama namanya sama dengan perusahaan Montras, dia terima yang sudah jadi EcoBrick itu melalui bank sampah, ya. Ya, itu mungkin solusi yang bisa diberikan saat ini, Nabila. Jadi kalau bisa sampah masker itu jangan kita biarkan berkeliaran, karena pasti potensial dia akan mencemari lingkungan. Kita penjarakan dia di botol-botol botol-botol mineral itu. Jadi tumpuk aja sampai di situ, ada beratnya mungkin berapa gram ya. Nah, itu bisa punya nilai ekonomi sebenarnya. Ada sebagian yang udah mau beli. Itu ya, Dambila. Ada satu lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada satu lagi dari Kezia. Kalau ada waktunya sih nggak masalah ya, Bu Helda 3-4 jam juga ngomong bisa nih. Nggak apa-apa, kita lewat dikit deh. Ini bonus buat Kezia. Iya. Oke, Kezia. Ya. Ya, halo Ibu. Saya mau tanya, kalau misalnya kita membuang barang seperti baterai, itu bagaimana ya cara buangnya dan mengelola itu gimana? Oke, siap. Ini juga pertanyaan ya, Keisha, pertanyaan umum yang sering ditujukan ke Bu Helda. Kebetulan kan bank sampah Ibu itu tidak kelola sampah baterai, ya. Jadi tapi kita carilah informasi supaya sampah baterai juga tidak mencemari lingkungan. Itu termasuk dengan sampah B3 artinya, ya. Nah,
dikirim ke tempat khusus, karena di pengelolaannya juga khusus dan harus berizin, tidak boleh sembarangan ya. Itu kalau ibu suka ke IKEA, nah ibu bawa sampah itu sambil menyelamatkan bumi dengan setor sampah baterai itu ke IKEA. Karena di bank sampah ibu nggak terima itu. Lalu ada juga komunitas namanya RG Waste, gitu, e-waste RG namanya. Di Tangsel dulu dibuka di klaster Royal Blossom di The Green, tapi karena ternyata hitungannya rumit, volunteernya resign ya, mengundurkan diri. Karena ternyata orang Tangsel ini masif juga nih produksi sampah B3 elektronik ya. Nah, itu bisa disalurkan ke RG Waste itu, dan kadang-kadang mereka ada buka stand di Ion Mall. Jadi di depan supermarket yang lantai dasar ya. Pokoknya ada supermarket, di depannya itu biasanya ada drop box ya, drop box untuk sampah B3. Tidak hanya baterai, tapi kayak HP, chargeran, pokoknya elektronik lah. Itu cuman kita harus daftar dulu. Jadi kita harus list dulu sampah apa aja yang kita setorkan ke mereka, sampah elektronik apa aja. Jadi untuk merekap, karena ini artinya pelaporan ya, pelaporan yang tidak sembarangan orang bisa kelola gitu. Jadi ada dua nih ya yang bisa kita lakukan, kirimkan ke e-waste RG, itu bisa coba cek di Ion juga ada, atau ke IKEA. Nah, untuk sekitar Tangsel sih Ibu jawabannya itu ya. Gitu. Oke, makasih Bu Helda. Makasih juga teman-teman yang udah bertanya ya. Sekarang sudah waktunya masuk ke kuis, nanti akan dipandu oleh Miss Iren. Kuisnya nanti nggak tahu nih berhadiah apa enggak Miss Iren, siapa tahu berhadiah PS5 lumayan ya. Ibu juga mau dong. Hadiahnya sudah disiapkan, sangat menarik Pak. Silakan Miss Iren. Oke, terima kasih Mami, terima kasih Ibu. Untuk kuis kalian semua sudah siap? Kita akan dipandu oleh Miss Korinta. Silahkan Miss Korinta. Oke, student siap ya? Kita langsung aja karena waktunya sudah hampir habis. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan nama daerah tempat pembuangan akhir di Tangerang Selatan. Silahkan ditulis jawabannya. Di sini saya dibantu oleh Miss Iren dan Miss Linda untuk melihat siapa pemenangnya. Siapa pemenangnya, Miss Iren? Oke, pemenangnya adalah Putri dari Sektri. Tangan dulu. Thank you, Miss. Selamat. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Sebutkan nama sungai di area tempat pembuangan akhir Cipecang itu berada. Wah, ada banyak nih. Pemenangnya adalah Alicia Sektri. Selamat ya, Alicia. Thank you, Miss. Baik, langsung ke pertanyaan ketiga. Pada peringkat keberapakah Indonesia menempati posisi sebagai penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan? Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah Ciara Sektri. Waduh, ini dari tadi Sektri terus ya. 3 pertanyaan. Ayo kelas yang lain bersemangat, Sek 1, Sek 2, Hai 1, Hai 2.
Baik, pertanyaan keempat. Timbunan sampah di TPA menimbulkan gas metan. Apa dampak yang ditimbulkan oleh gas tersebut terhadap lingkungan? Kita cari jawaban yang paling tepat. Belum ada jawaban yang tepat. Belum. Ya, ini ada satu. Climate change. Iya, pemenangnya adalah Kerin. Haiwan ya, Miss. Oke, Kerin dari Haiwan. Oke, selamat ya, Kerin. Baik, pertanyaan yang kelima. Siap-siap ya. Berapa lamakah waktu yang diperlukan oleh kemasan makanan plastik untuk terurai kembali ke alam? Aduh, ada yang cepat sekali menjawabnya. Siapa nih? Oke, Aryo Sekwan. Selamat, Aryo. Wah, luar biasa nih. Menyimak ternyata. Senang, Ibu. Ya. Ayo, sekarang pertanyaan terakhir. Semangat ya. Ya. Pertanyaan ke-6. Pada setiap tanggal berapakah Hari Peduli Sampah diperingati? Oke, pemenangnya adalah Matthew dari Sektri. Selamat ya untuk para pemenang. Kita hanya 6 soal. Oke, sudah habis berarti pertanyaannya. Luar biasa ini. Ya, untuk hadiahnya apa ya? Coba kita tanyakan kepada Miss Yolanda. Hadiahnya apa, Miss? Nanti tunggu aja, Miss, dikirim. Oh iya, hadiahnya ditunggu di rumah masing-masing. Wow. Yang pasti itu akan menjadi kejutan yang menggembirakan buat kalian semua. Di-upload ya, di-upload di medsos masing-masing ya. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Silakan, Miss Iren. Ini terakhir kalau bisa Mars Bank Sampah ya, Miss? Oh iya, biar semangat, masih ada satu lagi. Mars Bank Sampah. Silakan, Mr. Dennis. Saya mau rekam nih. Sebagai penutup, ya. Lingkungan bersih, indah, sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserakan, mari bersihkan. Perilaku mengurangi sampah, perilaku terpuji. Perilaku memilah sampah, perilaku teladan, perilaku mengkomposkan sampah, perilaku terhormat, perilaku mendermakan sampah, perilaku mulia. Sampah kurangi, sampah hilangkan, sampah komposkan, sampah dermakan, sampah kurangi, sampah hilangkan, sampah komposkan, sampah dermakan. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Tuhan, terimalah baktiku. Baik, terima kasih semuanya. Sebelumnya kita foto sama-sama dulu ya.
anak-anakku tercinta, bersama Ibu, Bapak, kemudian guru-guru kalian. Miss Suryani, minta tolong bantuannya, diberi aba-aba saat foto sama-sama. Salam 3R. Gimana Bu? Gimana? Salam 3R. Anak-anak. Reuse, recycle. 3R. Ya. Ya. Miss Suryani, tolong aba-abanya ya. Terima kasih, Miss. Oke, Miss. Oke, semua dibuka kameranya ya. Dalam hitungan ketiga, semuanya senyum dan tangannya 3M. Ini karena ada beberapa slide, jadi agak lama ya. Jadi Miss fotonya per slide. Oke, ini slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang kedua sebentar. Sampai 6. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Ini yang slide belakang, Miss, yang Miss sebut minta tolong nyala kameranya ya, karena di slide terakhir gelap semua. Kaira Sektri, Joshua, Arleta, Latifa, Arjuna, Ciara, Erlang, Vivi. Karena di slide terakhir kalian itu hitam semua. Nggak bagus fotonya. Valen Sekwan, Zio, minta tolong kameranya dinyalakan. Tunjukkan 3 jari dan senyum ya. Marvel Sekwan, Kindi, tolong kameranya nyalakan sebentar. Karena slide terakhir sedikit sekali yang buka kamera. Oke, Marvel, Erlang, Valen, Zio, sudah dinyalakan kameranya. Jovan. Oke, 1, 2, 3. Tangannya. Oke. Udah, Miss. Sudah. Baik, terima kasih, Miss. Oke. Bentar. Ya, dengan berakhirnya lagu Mars Bank Sampah yang tadi kita nyanyikan sama-sama, berarti berakhir juga acara webinar hari ini. Saya perwakilan dari pihak sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Helda dan Pak Lukas atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga melalui webinar Bank Sampah ini dapat lebih meningkatkan kesadaran diri kita ya sebagai manusia seutuhnya, karena kita tidak bisa lepas dari lingkungan dan Sang Pencipta tentunya ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi amalan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Amin. Terima kasih juga pada teman-teman guru yang sudah membantu dalam acara ini. Luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu, Bapak, tolong tinggal dulu sebentar. Juga dengan teman-teman guru tinggal sebentar dulu ya. Untuk yang lainnya, anak-anakku tercinta, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan yang pasti harus diaplikasikan ya Bu ya. Itu yang penting, diaplikasikan di rumah. Nanti untuk materi sisanya akan disampaikan ya kepada guru kelas masing-masing. Oke? Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, sehat selalu buat kalian dan keluarga ya. Bye. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Yes, bye, Miss. Saya optimis. Saya masih di sini atau? Iya, sebentar dulu Ibu. Kita foto kembali bersama teman-teman guru. Iya. Mau ada kuis, Bu? Ada. Kita foto dulu sebentar ya Bu ya. Miss Suryani minta bantuannya lagi. Miss. Ya.
Masih tangannya sama Bu, 3 Boleh? jari. Mendukung ya kampanye Reduce, Reuse, Recycle. Iya. 1, 2, 3. Oke, udah Miss. Baik. Baik, terima kasih Ya. Pak Lukas. Terima kasih, Bu Helda. sama-sama. Kepada semua guru, ini luar biasa apresiasinya. Mudah-mudahan saya akan terus mendampingi. Kalau memang sudah kondisi normal, nanti harus berdiri bank sampahnya. Nanti, amin. Mudah-mudahan bisa terwujud, ya, Bu. apa namanya? Ini kan juga kegiatan. Sebenarnya ini program pemerintah, jadi nanti akan saya linkkan juga ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi bank sampahnya Anderson itu legal lah, gitu kan? Bukan apa namanya? Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Membantu program pemerintah lah untuk mensukseskan pengurangan sampah ini kan melalui sekolah. Luar biasa, Anderson, sukses selalu. Amin. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama, Ibu. Ya. Mari saya izin pamit. Iya. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu banyak lagi. juga, Pak. Terima kasih. Udah, Mi? Udah, ini bisa live teman-teman. Terima kasih Udah, banyak bisa ya live. semuanya ya. Semuanya terima Terima kasih, kasih. Thank you, thank you. Terima kasih. Terima kasih, Mi. Ya.